Tentu ketika dia menjadi manusia, kealahannya itu tidak hilang. Dia tetap Allah sekalipun dia menjadi manusia. Dan setelah itu dia naik ke surga, ya dia juga tetap Allah. Jadi dari kekekalan masa sejarah manusia sampai pada kekekalan, Yesus itu adalah Allah. Teksnya bicara begitu, Pak? Tidak, pada mulanya adalah firman. Iya. Yang firman itu siapa? Yesus. Yesus. Yang Iya. Allah itu siapa? Allah. Yesus itu juga Allah, ditegaskan di frase terakhir. Loh enggak, Allah itu siapa? Allah itu ya Allah. Ya, Bapa dalam ini konotasinya Bapa. Iya, Pak. Berarti Dalam kan ini bukan konotasinya Yesus. Bapa. Iya. Nah, itulah. Boleh aku komentari? Boleh. Silakan. Ada dikatakan Yesus adalah Allah? Enggak ada. Anak Allah kan? Anak Allah. Clear. Nah, anak Allah itu pemahaman Yohanes itu apa? Murid-muridnya. Betul. Setelah Yesus disalib dan dibangkitkan loh ya, bukan bangkit. Artinya kalau nggak ada yang bangkitkan ya nggak bisa bangkit itu, ya kan dibangkitkan loh ya. Apakah aku ini dianggap Allah? Tidak, ekspresinya itu ke Allah, bukan ke Yesus. Bapak salah ngomong kalau ekspresinya bahwa Yesus itu dianggap Allah. Kalau tidak Allah, justru keliru. Iya, nggak apa-apa. Berarti Yesus itu Allah atau anak Allah? Itu sama dalam perspektifnya. Pak, ini Koco. Iya. Anakku mana? Anak Koco itu, Pak. Itu sama nggak antara Koco dan anak Koco? Ya bukan begitu maknanya. Makanya saya katakan tadi sama seperti Gus. Oke, Pak. Oke, Pak Alex silakan, Pak Alex bertambahin. Sebentar, saya komentari. Oke, silakan. Karena kalau tidak ini bisa nggak karu-karuan. Jadi dalam waktu yang singkat saya akan jelaskan Yesus menurut Alkitab. Jadi materinya saya akan spesifik khusus tentang Yesus Kristus ya, yang kami percayai. Lalu kemudian saya secara pribadi sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskan materi-materi lain di luar ini. Jadi saya hanya akan menjelaskan tentang siapa Yesus menurut Alkitab. Yang ketiga, karena temanya Yesus menurut Alkitab, maka sumber yang akan saya gunakan adalah Alkitab. Saya tidak akan menggunakan sumber-sumber lain di luar teks-teks Alkitab. Ya, karena tema ini sudah membatasi itu. Jadi saya hanya menjelaskan apa yang ditulis di dalam Alkitab yang saya yakini. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya mau menjelaskan bahwa Yesus itu menurut Alkitab, kalau saya menggambarkan masa atau waktu dari kekekalan sampai kekekalan, kan kita tahu dunia ini ada waktunya kan, tetapi sebelum dunia ini ada masa yang kita mungkin sebut kekekalan, dan kemudian setelah dunia berakhir ini kan kita masuk pada masa yang kekekalan, masa kekekalan. Nah, menurut teks-teks Alkitab, Yesus itu sebelum dia menjadi manusia, dia itu adalah disebut firman. Firman itu jadi dari kekal dia sudah ada. Yesus itu dari kekekalan sudah ada. Lalu kemudian pada masa tertentu firman yang kekal itu menjadi manusia, dan itu disebut namanya Yesus. Ya, kurang lebih 33,5 tahun menjadi manusia. Tentu ketika dia menjadi manusia, kealahannya itu tidak hilang. Dia tetap Allah sekalipun dia menjadi manusia. Dan setelah itu dia naik ke surga, ya dia juga tetap Allah. Jadi dari kekekalan masa sejarah manusia sampai pada kekekalan, Yesus itu adalah Allah. Nah, saya akan bahas sedikit mulai dari masa sebelum dunia ini diciptakan, yang saya sebut kekekalan sebelum dunia ada. Saya mau minta tolong untuk dibukakan dari Injil Yohanes. Saya sudah minta di-download tadi ya. Dalam kekekalan, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2, kemudian ayat 3, ayat 4, ayat 9,
Dan lalu saya akan minta buka Yohanes pasal 8 ayat 58. Itu saya akan menjelaskan Yesus itu, atau belumlah disebut Yesus, sebutlah itu firman itu ada di dalam kekekalan. Minta tolong dibuka Yohanes pasal 1. Mohon izin saya nggak bisa baca kalau dari situ ya. Iya. Injil Yohanes 1 ayat 1 itu dijelaskan bahwa firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman itu, jadi sebelum saya pakai istilah Yesus ini kan manusia. Sebelum dia jadi manusia, dia itu di Alkitab disebut sebagai firman. Nah, firman itu adalah Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada 3 frase di situ. Frase pertama, pada mulanya adalah firman. Lalu frase kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan frase ketiga, firman itu adalah Allah. Nah, dalam kepentingan penjelasan saya malam ini, saya hanya ambil frase pertama dan ketiga, karena frase kedua mungkin tidak berkaitan. Nah, frase pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Istilah pada mulanya ini apa sih? Di dalam teks Yohanes 1 ayat 1. Istilah pada mulanya ini dalam teks aslinya mau mengatakan bahwa sebelum dunia ini diciptakan, bahkan sebelum segala sesuatu ada, yang saya sebut tadi dari kekekalan, dari masa kekekalan, firman itu telah ada, dan firman itu terus-terusan ada. Dalam bahasa aslinya, saya nggak usah sebut bahasa asli, tapi kira-kira pengertiannya begitu. Saya ingin menyederhanakan saja. Jadi pada mulanya adalah firman itu berbicara bahwa sebelum ada dunia ini, pada masa kekekalan, firman itu sudah ada, dan firman itu tidak pernah tidak ada. Bahkan sampai kapanpun dia akan tetap ada. Itu pada mulanya adalah firman. Lalu frase yang ketiga itu sangat jelas sekali, bahasa Indonesianya saja dikatakan, dan firman itu adalah Allah. Allah di sini yang dimaksud kalau dalam bahasa aslinya itu pakai istilah theos, ya itu ya Allah gitu ya, pencipta langit dan bumi. Jadi penulis Injil Yohanes dengan tegas mengatakan dalam pasal 1 ayat 1 frase yang ketiga, itu satu statement yang sangat tegas sekali, tidak ragu-ragu. Dia menulis dan firman itu adalah Allah. Maka saya nggak pernah ragu kalau firman itu adalah Allah. Lalu kemudian ayat yang ketiga masih Injil Yohanes pasal 1 dikatakan, mana ayat yang ketiga? Ayat yang ketiga dikatakan apa itu? Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 3 ini mau menegaskan bahwa firman itu adalah pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, segala sesuatu dijadikan oleh sang firman. Lalu Yohanes 1 ayat 4, bahwa sang firman itu adalah hidup itu sendiri. Mana ayat 4? Ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam firman itulah ada kehidupan yang sesungguhnya. Ya, makanya jangan heran kalau dia bisa menciptakan sebuah kehidupan, karena firman itu adalah ada hidup, ada kehidupan yang sejatinya tuh di situ. Lalu kita loncat Yohanes pasal 8 ayat 58. Yohanes pasal 8 ayat 58. Dikatakan bahwa Yohanes 8 ayat 28, Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi di dalam pemahaman kami, Yesus itu dari teks-teks tadi itu ya ada yang namanya praeksistensi. Jadi sebelum dia eksis sebagai manusia,
dia sudah ada dari sononya. Nah, itu ayat-ayat yang saya share secara singkat ya. Lalu kemudian ayat 14 dari Injil Yohanes pasal 1 tadi menegaskan bahwa Sang Firman itu kemudian menjadi manusia. Ya, jadi Sang Firman yang ada dari kekekalan tadi dan terus menerus ada dalam tensis bahasa Yunaninya, dia tidak pernah tidak ada, dan firman tadi itu adalah Allah, tetapi firman yang ada sejak kekekalan dan akan terus ada dan adalah Allah itu sendiri. Ternyata pada ayat 14 dikatakan dia menjadi manusia. Dia jadi manusia. Itu jelas ya, tetapi manusia menolak dia. Lalu dikatakan orang yang percaya yang akan menerima dia. Lalu kita masuk ke ayat 14 tadi, itu sudah berbicara waktu dia menjadi manusia. Nah, waktu dia menjadi manusia, saya kutip satu ayat saja dari sekian banyak nubuatan tentang Yesus ini. Yesaya pasal 9 ayat 6. Yesaya pasal 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. 1. Penasehat ajaib. 2. Allah yang perkasa. 3. Bapa yang kekal. Dan keempat, Raja Damai. Nah, dari 2-4 nama yang disebut, katanya nama yang disebutkan orang itu 2 aja yang saya mau ambil terkait dengan konteks pemaparan saya, yaitu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi jelas nubuatan Nabi Yesaya bahwa Yesus yang akan lahir itu adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan waktu dia jadi manusia, ya panjang ceritanya di Injil-Injil kita. Yang pasti dia lahir sebagai manusia, anaknya Maria. Lahir di mana? Di kandang domba. Oke? Jadi Yesus menurut Alkitab itu dia sebagai manusia lahir sebagai anak Maria. Lalu kemudian dia lahir di kandang domba. Lalu kemudian dia mati, dia hidup sebagai manusia, lalu kemudian dia mati di kayu salib demi penebusan dosa-dosa manusia, seluruh manusia, bukan hanya Israel, bukan hanya orang Kristen, tapi semua orang. Dia mati di salib, tapi kemudian alam maut atau alam kematian itu nggak sanggup nahan dia. Hari yang ketiga dia bangkit. Hari yang ketiga dia bangkit, menurut kesaksian Alkitab. Hari yang ketiga dia bangkit, kemudian dia menampakkan diri kepada para murid, dan akhirnya dia naik ke surga. Dia naik ke surga dan dia berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya, bahkan untuk menghakimi dunia. Jadi dia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi dunia. Lalu setelah itu ya sudah hidup di dalam kekekalan. Nah, pada saat dia naik ke surga, pada saat kita selesai waktu kita di dunia ini, yang kita sebut kekekalan tadi, sebelum dunia ada itu kekekalan, dunia ada dia menjadi manusia, kemudian ketika dia naik ke surga, nanti dunia ini selesai, kiamat bahasa sehari-hari kita akan masuk pada masa kekekalan. Nah, di dalam masa kekekalan paling tidak ada 2 ayat yang akan saya sharing pada saudara malam hari ini. Yang pertama 1 Petrus 3 ayat 22. 1 Petrus 3:22 dikatakan, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara perhatikan istilah yang duduk di sebelah kanan Allah. Jangan kita berpikir oh ada kursi 2 di sana gitu ya. Oh ini Allah, ini Yesus. Enggak. Frase ini menunjukkan kesetaraan
Yesus dengan Allah, dan Yohanes 1 ayat 1 tadi Yesus itu adalah Allah. Lalu yang menarik Wahyu 22 ayat 3, Yesus itu dalam kekekalan itu menjadi pusat ibadah manusia. Wahyu 22 ayat 3 mengatakan, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi pada masa kekekalan nanti di surga, di sini dikatakan orang akan beribadah itu menyembah Yesus sebagai anak domba yang ada di tahtanya. Nah, saudara, Yesus adalah Allah dari kekekalan sampai kekekalan. Dari saya presentasinya cukup dulu segitu. Nanti kita akan masuk pada diskusi nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berapa menit? Nggak sampai 30. Iya, biarin aja. Waktunya masih tersisa. Kita masih Allah. Para asisten tadi Cukup aja dulu. Cukup aja. ya. Jadi dari alokasi 3 menit dimanfaatkan 16 menit 15. Baiklah, kita masuk ke pemaparan kedua yang akan disampaikan oleh narasumber kedua, Gus Bukti atau Mas Suporto. Ya, saya persilakan, waktunya sama 15 menit. Ketika Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang baik ini? Ya. Terima kasih ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada tamu terhormat saya, Bapak Ferdinand bersama teman-temannya. Semoga pertemuan ini semakin mempererat persaudaraan kita, dan sebuah harapan kapan kiranya kami balik diundang di Sekolah Teologi Bapak untuk kita saling diskusi di sana. Kalau kali ini kami yang mengundang, mungkin bisa diatur rencana kapan kami yang gantian diundang di kampus Bapak begitu. Oke, saya lanjut aja Pak ya. Kita bisa duduk bareng berkumpul di sini mendiskusikan wajah Yesus dalam perspektif Bible dan wajah Kanjeng Nabi Isa dalam perspektif Al-Qur'an, karena kita sama-sama ya mengakui yang itu, pengakuan itu sebagai syarat terjadinya dialog ini. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, dialog ini tidak bisa terjadi. Pertama, Yesus atau Isa bukanlah dia satu sosok yang fiktif. Ya. Jadi dia hidup nyata, jadi bukan fiktif yang itu dibingkai dalam mitologis. Ya, melainkan sosok yang historis masuk dalam antropologis budaya kehidupan kita sebagaimana layaknya manusia seperti kita. Jadi dia bukan sosok fiktif yang mitologis. Ya. Berikutnya ya, kita akan berbicara episode-episode dari setiap manusia sebagaimana mestinya, yang itu direkam oleh dua kitab suci, yaitu Bible dan Al-Qur'an ya. Khususnya kalau dia setelah Paskah ya, Paskah maksudnya sebelum pra ya, itu memang kita harus masuk ke perjanjian lama ya. Tapi kalau perjanjian baru itu setelah kehadirannya di dunia. Oke. Dan Al-Qur'an pun memotret. Jadi Bible itu khususnya perjanjian baru memotret, perjanjian terakhir juga memotret.
Jadi kita punya 3 perjanjian. Perjanjian lama itu Torah, itu kalau teman-teman saudara tua kita Yahudi setuju, kita sebut perjanjian lama, karena mereka juga punya hak untuk tidak setuju. Dan ada perjanjian baru yang itu dipegang oleh saudara kita Kristen, dan perjanjian terakhir yang dipegang oleh Islam gitu. Jadi perjanjian baru dan perjanjian lama sama-sama memotret satu wajah, ya. Masalahnya sekarang, apakah kita dalam satu kesepakatan bahwa Yesus Kristus dalam Bible itu adalah sosok Kanjeng Nabi Isa dalam Al-Quran? Kalau itu kita sepakat, berarti dialog kita ini memang tepat. Karena sekarang ada sebuah upaya untuk memisahkan bahwa Yesus Kristus itu bukan Isa dalam Al-Quran. Kalau pemahaman kita seperti itu, bahwa Yesus Kristus itu bukan Isa dalam Al-Quran, ya kita sia-sia dialog. Kan begitu. Sia-sia, apa bedanya, orang-orangnya beda kok. Yang jadi masalah itu ketika satu objek dipotret dengan 2 sudut pandang yang itu beda, di sanalah kita dialog. Gitu. Oke ya. Jadi kalau masalah ayat-ayatnya itu nanti saya simpulkan, ini kerangka berpikirnya dulu yang aku sampaikan begini. Banyak teman-teman bertanya, bagaimana mungkin sebuah peristiwa yang terjadi 600 tahun yang lalu Al-Quran memotret? Iya kan? Kalau Bible ya kira-kira, kalau Injil termuda itu, tertua itu ya 50 tahunan lah. Masih dalam satu abad yang sama. Ini 6 abad memotret. Banyak teman-teman Kristen yang bertanya, itu belajar dari mana atau dapat dari mana, sumber dari mana, kan begitu. Karena 6 abad. Maka dari itu aku akan menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah wahyu. Wahyu, gitu ya. Oke, aku jelaskan argumentasi dalilnya, yaitu ada di surat An-Najm, ya. Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran maksudnya menurut keinginannya, maksudnya menurut keinginan Kanjeng Nabi Muhammad. Berikutnya di surat yang keempat, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan, begitu ya. Berikutnya di surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6 ayatnya 50, bahwa aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Itu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Kemudian dipertegas lagi di surat 3 ayat 8, suratnya Ali Imran, dikatakan bahwa demikianlah kami bacakan kisah Kanjeng Nabi Isa kepadamu, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Jadi dibacakan. Jadi kalau tanya, dari mana sosok Kanjeng Nabi Muhammad tahu berita tentang sosok Yesus Kristus yang itu 6 abad yang lalu? Maka jawabnya ya prosesnya wahyu, Pak. Begitu ya. Jadi cerita itu diwahyukan gitu. Oke. Berikutnya abrogasi Alkitab, ya. Abrogasi Alkitab. Kita baca, mungkin terlalu akademis kalau aku bilang abrogasi itu apa ya? Nasak mansuk. Nasak mansuk, ya. Ini nanti nggak bisa ngikuti kalau aku pakai istilah yang terlalu akademis, ya. Nasak mansuk, ngerti ya. Aku bacakan surat Ali Imran, suratnya ke-8. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakob dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antaranya. Kami terima semua. Ya. Oke. Berikutnya di surat Al-Maidah ayat 5. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Torah. Jadi Injil, bisa pegang? Ini perjanjian baru, ini membenarkan perjanjian lama.
Jadi Yesus diberi, boleh ya, terlanjur, Kanjeng Nabi Isa mendapat firman itu yang dalam Injil itu untuk membenarkan Torah. Begini kalimat lengkapnya, ya. Dan kami teruskan sejejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Torah, hukum Musa, ya. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Jadi Kanjeng Nabi Isa diberi Injil untuk membenarkan Torah. Nanti membenarkan yang bagaimana bisa kita diskusikan, ya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Torah. Jadi membenarkan kitab sebelum Injil apa? Torah, gitu ya. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Itu di surat Al-Maidah ayatnya 46. Kemudian di surat 3 ayat 3, ya, dia menurunkan kitab Al-Quran, ya, ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mengandung kebenaran, membenarkan kitab sebelumnya, dan menurunkan Torah dan Injil. Jadi dia abrogasi, nasak mansuk. Torah dibenarkan oleh Injil, Injil dibenarkan oleh Al-Quran. Kalau kita tarik semuanya, Al-Quran itu membenarkan Torah dan Injil, dan itu juga berlaku bagi Kanjeng Nabi Isa, membenarkan Torah, begitu ya. Oke, aku kira itu aja yang cukup aku sampaikan, ya, tentang kerangka berpikirnya dulu, supaya teman-teman tahu, supaya tidak lagi bertanya bagaimana 6 abad yang lalu kok bisa berbicara. Ya karena diwahyukan. Kalau nggak diwahyukan, Kanjeng Nabi Muhammad nggak ngerti, gitu. Dan bagaimana fungsinya? Dia sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu, sebagaimana juga Injil membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi dari konteks ini, ya, dari konteks ini, seandainya ada berita yang tidak sama antara yang dipotret oleh Injil dan Al-Quran, otomatis umat Islam berpegang pada Al-Quran. Kan begitu, karena nasak mansuknya tadi, gitu ya. Tetapi sejauh yang aku pelajari, kan kita dibatasi tuh Alkitab, ya, Al-Quran dan Bible, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berbeda. Itu yang membuat aku takjub. Pernyataan Bible dan Al-Quran tidak ada yang berbeda. Bible dan Al-Quran, ya, bukan iman. Aku sebetulnya nggak biasa minum gini, minum air hangat aku. Mana panitia ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku nggak harus panas, apa teh panas. Oke. Sejauh yang aku pelajari itu tidak ada yang berbeda. Ya, kita lihat lahir lewat pemberitaan yang ajaib, dan itu terlukis di Bible. Bagaimana ketika Ibunda Maryam berkunjung ke rumahnya Elizabeth, iya kan? Persis sama yang disampaikan di Al-Quran. Artinya tanpa bapak, persis. Ya. Kemudian begitu juga bahwa akhirnya harus menghindar karena cercaan-cercaan Yahudi. Kita tahu hukum Yahudi bahwa pezina itu hukumnya berat, rajam. Pada saat itu Al-Quran tampil membela bahwa Ibunda Maryam bukan seorang pezina. Dari situ aku yakin kalau teman-teman Kristen yang paham, dia tidak akan memandang Al-Quran sebelah mata, karena Al-Quran memberikan pembelaan yang jelas. Ya. Setelah itu menyampaikan pesan bahwa beliaunya tidak segan menjadi seorang hamba. Ya, nanti ayatnya bisa kita lihat. Sama dengan apa yang dinyatakan oleh Bible. Meskipun tadi katanya Yesus itu Allah, nanti kita diskusikan di sana. Apakah benar Yohanes itu menyatakan bahwa Yesus itu sebagai Allah, gitu. Berikutnya hanya ada perbedaan sedikit, tapi teman-teman Kristen tentunya tidak menerima karena itu ada di Injil Thomas. Bagaimana Kanjeng Nabi Isa membuat burung dari tanah liat.
Dan berikutnya lagi yang menjadi perbedaan adalah lokus, di mana tempat kelahiran beliau. Al-Quran mengatakan di bawah pohon korma, Bible mengatakan itu betul, palungan. Tapi dunia kekristenan telah salah memotret kandang. Padahal kalau kita lihat antropologis budaya, palungan itu belum tentu kandang. Gitu. Ya. Jadi hanya dua ini aja yang berbeda. Lain-lainnya sama, tidak ada masalah. Persamaan yang menarik adalah bahwa di surat 61 itu Kanjeng Nabi Isa sudah menginformasikan akan lahir penerusku yang bernama Ahmad. Ya. Itu menarik. Karena apa menarik? Ternyata terjadi ya kesamaan dengan apa yang disampaikan Yohanes. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain agar engkau ya, atau pakai dia, agar dia menyertai engkau selama-lamanya. Dua ini menarik dan sempat saya diskusikan dengan seorang jebolan dari Australia, sekolah teologinya di Australia. Itu yang sangat menarik. Saya kira itu dari saya sudah kehilangan waktu ya. Masih. Oh, masih 15 menit ya. Masih 15 menit. Oke. Jadi dari itu sekarang mana yang mau kita bicarakan? Kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Ferdinand mau memfokuskan bahwa Yesus itu Allah. Monggo. Kalau itu yang mau kita bicarakan, apakah benar Alkitab mengatakan Yesus itu Allah? Karena di Al-Quran jelas hamba, ya. Oke. Kalau misalkan nih, aku akan memfokuskan sebetulnya siapa sih yang disampaikan oleh Yesus di dalam kitab Yohanes bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, ini siapa? Itu juga menarik untuk kita diskusikan, gitu ya. Jadi mana yang mau kita diskusikan, saya ngikuti saja ya bagaimana yang akan kita diskusikan. Saya kira cukup itu penjelasannya, mungkin ada Mungkin ini perlu tambahkan kalau masalah turunnya Nabi Isa ini ada berbeda, jangan sampai difahami atau dinyebut. Begini Pak Ferdinand ya, PDAM-nya lagi. Bismillah. Saya terpaksa Pak, sebelumnya saya nggak bisa minum dingin. Gini Pak Ferdinand, kalau Pak Ferdinand mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus nanti datang dalam kedatangan yang kedua, saat ini sedang mempersiapkan tempat di surga, itu dalam perspektif Islam itu terjadi dualisme. Karena itu basicnya hadis. Sementara hadis kita tidak sertakan ya Al-Quran. Kalaupun mau dipaksakan, di Al-Quran itu nanti di surat Al-Zukhruf 61. Di sana terjadi perdebatan ketika domir itu apa ya? Kata ganti wa inahu li saati, sesungguhnya hu-nya itu kemana? Bagi teman-teman yang mau mencoba melakukan overlapping yang mereka setuju dengan hadis itu Muslim ya, ditujukan ke Kanjeng Nabi Isa. Tapi bagi saya itu ke Al-Quran. Begitu Pak. Nah, jadi kalau itu mau didiskusikan ya monggo, tapi aku kasih sebuah penjelasan dulu bahwa aku Islam yang menolak itu. Gitu ya. Jadi nggak adalah ceritanya orang kalau hidup ribuan tahun itu sudah nggak rasional gitu. Saya eksak Pak, background saya eksak. Jadi sesuai itu harus analoginya masuk begitu. Ya enggak. Saya kira itu, mungkin ada yang mau nambahkan? Oke, itu Pak dari kami. Monggo, mana yang mau kita diskusikan? Yang Yesus adalah Allah atau yang
seorang penolong yang lain saya ikuti saja gitu, atau mungkin ada yang lain. Itu saya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya waktunya masih tersisa 12 menit 18 detik. Dan beginilah alokasi yang kita sediakan ternyata sangat mencukupi juga, bukan kurang. Nasi bapaknya. Ya nanti. Itu baru saja. Ya. Tadi dari masing-masing narasumber bersama asisten ahlinya sudah menyampaikan paparannya, ya, paparannya sudah punya gambaran tentang kedua dan tentu sudah ada hal-hal yang akan kita tanyakan, ya, yang terkait dengan materi yang sudah dipaparkan. Nah, sesi berikutnya adalah dialog interaktif. Dialog interaktif ini disediakan waktu karena ini ada dua sisi. Ya. Yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber pertama. Nah, itu alokasi waktunya adalah 60 menit. Dan yang kedua adalah dialog yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber kedua. Itu juga alokasi waktunya 60 menit. Baik, untuk dialog interaktif pertama yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan adalah dari pihak narasumber kedua. Dan pihak narasumber kedua disampaikan kepada narasumber pertama. Dan nanti diikuti oleh peserta. Dan peserta akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kedua. Kemudian nanti dijawab pada narasumber pertama. Kemudian nanti akan dijawab oleh narasumber pertama. Surat apa ya? Baik, saya beri kesempatan 61 kepada narasumber kedua. 61 ayat 6. Timnya Gus Bedi ya untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber pertama. Saya persilakan. Terima kasih ya, waktu yang diserahkan kepada saya ya. Saya ini sekarang giliran bertanya gitu ya. Bisakah saya dijelaskan supaya saya bisa menerima bahwa Yohanes 1 pasal 1 itu dasar argumentatif bahwa Yesus itu adalah Allah. Kan pada mulanya firman, pada mulanya apa ini? Air bersama-sama handphone, HP. Air adalah HP. Sebetulnya kalau Bapak Pendeta Ferdinand bisa menjelaskan dalam original teksnya itu mungkin lebih asik. Karena kan itu antara theos dan tonteon itu. Sementara tonteon dan theos sama-sama masuk ke dalam bahasa kita menjadi Allah semua. Gitu. Itu bagaimana, Pak? Ya, apa gimana? Mau dikumpul dulu atau langsung? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat Injil Yohanes 1 ayat 1 itu NRK Hologos. Lalu yang terakhir itu firman itu adalah Allah. Yaitu dari sudut parsingnya dalam teks asli itu memang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, Pak. Nah, saya sudah katakan tadi yang pertama dari istilah N, ya, NRK Hologos itu, istilah N itu kalau diparsing itu bentuknya itu imperfect yang saya katakan tadi. Imperfect itu dia sudah ada, ya, ada dari sebelumnya dan dia tetap ada.
Gitu. Jadi dari sudut keberadaannya saja sang firman ini sudah jelas dia bukan manusia biasa. Dari sudut keberadaannya saja dia bukan manusia biasa, karena Yohanes 1 ayat 1 sangat jelas sekali mengatakan frase pertama dan ketiga itu. Frase pertama itu pada mulanya adalah firman, itu istilah n di situ, NRK-logos itu merujuk pada tensisnya itu imperfect, dia punya kasus itu, Pak. Imperfect itu berarti dia sudah ada pada mulanya sana dan dia tidak pernah tidak ada. Itu ayat 1 frase pertama. Nah, kalau bicara frase yang ketiga, dan firman itu adalah Allah, ya memang nggak usah pun dipakai Yunaninya, bahasa Indonesianya sudah tepat sekali. Itu memang jelas, itu saya katakan itu statement yang sangat jelas. Firman itu adalah Allah. Itu walaupun ada misalnya saksi Yehova yang mengatakan bahwa firman itu hanya suatu Allah. Begitu. Tetapi di situ sangat jelas. Ya, bahasa Indonesianya aja itu firman itu adalah Allah. Itu bukan suatu Allah. Maka kalau Bapak Ibu baca Alkitabnya saksi Yehova, itu terjemahan mereka itu yang 1 ayat 1 berbeda. Mereka katakan firman itu adalah suatu Allah saja. Begitu. Dan kalau lihat frase yang kedua dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 itu, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu menunjukkan kayak berhadap-hadapan begini. Jadi otomatis itu memang ada dua. Walaupun itu tema lain, makanya saya tidak angkat tadi. Itu tema Tritunggal nanti ada di situ. Tetapi ini menunjukkan ada kesetaraan bahwa dari awalnya sana yang saya sebut tadi NRK itu memang dari sononya. Itu memang firman sudah ada dan keberadaannya bersama-sama dengan Allah itu sendiri, dan kemudian ditutup frase terakhir ya firman itu adalah Allah. Kenapa Yohanes menuliskan 3 frase ini? Itu menjawab juga sebenarnya ada banyak persoalan-persoalan gereja mula-mula itu. Ya, ada menjawab juga bidat-bidat. Jadi Injil Yohanes 1 ayat 1 ini ya menjawab banyak bidat. Ya, banyak bidat. Gitu loh. Jadi sebenarnya Injil Yohanes 1 sangat jelas itu, Gus. Pada mulanya adalah firman, sekali lagi NRK-logos itu dia dari sononya, dan dia tidak pernah tidak ada, dan dia logos itu artinya sudah ada dari sononya. Lalu dia setara, dia berada bersama-sama dengan Allah. Jadi dia pada zaman awal mula itu, dari kekekalan itu dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Lalu ditegaskan frase yang terakhir bahwa ya firman itu adalah Allah. Begitu. Boleh saya potong? Silakan. Kalimatnya kan jelas, Pak. Ya, kalimatnya kan jelas. Pada mulanya Kang Mas Wahid. Kang Mas Wahid itu bersama-sama dengan Gus Beti. Kang Mas Wahid adalah Gus Beti. Logisnya gimana, Pak? Aku lagi ya. Ini jelas loh Pak ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama dengan itu dua yang berbeda, Pak. Betul. Ya, iya, nggak mungkin saya bersama-sama dengan Mas Wahid. Mas Wahid adalah saya. Di sini dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Kalau Bapak potong di situ, di firman itu adalah Allah, memang benar. Cuma kan kita tidak boleh potong, itu harus dalam satu rangkaian narasi, ya. Seperti ini loh Pak. Pada mulanya Aqua bersama-sama dengan ballpoint. Aqua adalah ballpoint. Ini logikanya sulit Pak. Kecuali Bapak mengatakan bahwa itu bahasa sastra is okay. Bahwa lagu dangdutun mengatakan cemara biru, padahal sampai mampus nggak ada cemara biru itu. Jadi ini sebetulnya adalah karya sastra yang masuk ke dalam Injil karangannya Yohanes. Kalau Bapak bilang itu sebuah karya sastra, saya bisa nerima. Tapi kalau Bapak bilang ini sebagai sumber dasar untuk mengatakan Yesus adalah Allah, saya kira sesuatu yang lemah. Karena enggak mungkin ya, pada mulanya Mas Wahid bersama-sama dengan Gus Beti, Mas Wahid adalah Gus Beti. Kan
kacau gitu Pak. Iya. Iya, tanggapin ya. Jadi maksudnya bukan begitu tentu saja. Tentu saja maksudnya bukan saya bersama Pak Asa lalu Pak Asa adalah saya. Allah ini kan bicara hakikatnya. Gitu loh. Misalnya oke lah, misalnya gini. Ini sama-sama Cleo. Ya kan? Ini aku adalah Cleo, ini ada Cleo. Nah, ini sama-sama Cleo. Iya Pak, itu Iya. kan sama-sama kan. Iya, sama-sama Allah, bukan Allah itu adalah firman. Itu Pak. Iya, Teksnya kan firman itu adalah Allah. Iya. Artinya kita harus bedakan antara hakikatnya. Ini kan makanya maksudnya jadi ketritunggal. Ya, jadi itu sama-sama hakikatnya Allah, Pak. Jadi dua pribadi. gini loh Pak ya. Bapak kan sudah masuk ke dalam itu sama-sama hakikatnya Allah Pak. Iya. Itu kan iman Bapak yang bicara. Teksnya tidak bicara begitu. Teksnya bicara begitu, Pak. Tidak, pada mulanya adalah firman. Iya. Yang firman itu siapa? Yesus. Yesus. Yang Iya. Allah itu siapa? Allah. Yesus itu juga Allah, ditegaskan di frase terakhir. Loh Bapak. enggak, Jangan- Allah itu siapa? Allah itu ya Allah. Lah ya berarti kan. Bapa dalam ini konotasinya Lah, Bapa. iya, Pak. Berarti Dalam kan ini bukan konotasinya Yesus. Bapa. Iya. Nah itulah Bapa dan nah, makanya dalam pemahaman kami Yesus dan Bapa itu berbeda personifikasinya. Pak. Tapi hakikatnya sama. Tetapi gini, Gus, kita kan tidak bicara Tritunggal. Kita lagi bicara tentang, saya sedang menjelaskan tentang siapa Yesus. Nah, menurut teks ini, Pak, sangat jelas, Gus. Teks ini sangat jelas mengatakan Yesus ada dari sononya, dari kekekalan, dan dia tidak pernah tidak ada. Oke? Lalu teks ini jelas mengatakan dia bersama-sama dengan Allah. Termasuk tadi yang saya kutip Wahyu juga kan begitu, semacam ada duduk di sebelah kanan, ada tahta Allah, ada tahta Yesus, ya kan? Nah, itu kalau mau bicara Yesus, saya nggak mau terpancing masuk ke Tritunggal. Saya lagi mau bahas siapa Yesus menurut teks ini. Nah, menurut teks ini jelas ada 3 penjelasannya dalam Yohanes 1 ayat 1. Yang pertama, Yesus sudah ada sejak kekekalan. Yang kedua, dia bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, dia itu adalah Allah itu sendiri. Lalu kemudian teks selanjutnya yang saya jelaskan tadi membuktikan dia Allah, bukan hanya ini. Dia itu menciptakan segala sesuatu. Pak, gini loh Pak. Yang saya mau itu ayat per ayat dulu. Bapak jangan mengeksplor ke ayat lain. Iya, ini Yohanes 1 ayat 1 ini teks. Enggak, begini Pak. Kalau Bapak mengeksplor bahwa Yesus itu menciptakan, oh tidak Pak. Itu kalau dilihat dalam bahasa lain itu Yesus tidak menciptakan. Yesus itu kita lihat di Kolose dia diciptaan mula-mula justru. Itu nanti. Lah iya Pak, makanya Yohanes dulu. makanya jangan ke situ. Satu Iya. ayat ini aja dulu. Ya itu sudah, Pak. Satu ayat tadi saya sudah jelaskan. Belum Pak. Orang teksnya kan sudah jelas. Bagaimana logika saya bisa menerima? Saya masa harus mengulang-ulang lagi dua contoh ini? Iya. Yang bersama-sama itu jelas bukan dia dan dia Jelas, betul. Lah ya kok di sini disamakan terus jadi Allah? Atributnya, Enggak, Pak. hakikatnya sama. Gini, Pak. Ini tidak Sama ini berbicara loh, Pak. atribut. Ini sama-sama Cleo, tapi 2 Cleo yang berbeda, Pak. Iya kan? Ini sama-sama Cleo, berada bersama-sama nih. Tapi ya namanya Cleo. Ini Cleo, ini Cleo, sama. Kecuali kalimatnya gini, Pak. Gimana? Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Artinya mereka sama-sama Allah. Tapi teksnya kan tidak begitu. Oh, penerima Injil Yohanes itu paham, Pak, bahwa Yohanes maksudkan itu adalah Bapa. Gitu aja. Kita kan berpikir Allah itu ya jadi seolah-olah Yesus bukan Allah, ini Allah. Enggak, makanya dijelaskan dalam frase yang ketiga bahwa firman itu adalah Allah. Frase itu, Pak, kalau Bapak potong memang benar. Tapi kalau Bapak tarik dari pertama itu anak SD aja tahu ini kalimat bermasalah. Tapi tadi kan aku kan Nah, bukan hanya iya, mengkritisi. betul. Aku kan memberi sebuah solusi. Kalau ini kita terima sebagai bahasa sastra, tidak masalah, saya juga bisa menerima. Tapi kalau diterima sebagai kebenaran tekstual, bagaimana kita mau menerima ayat seperti ini? Mungkin mau dilanjutkan? Jadi begini Bapak, ini pertanyaannya, apakah makna itu berada pada teks ataukah makna ada
ada dalam keyakinan. Kalau makna itu ada dalam keyakinan, Selesai. tidak perlu kita bicara apapun. Justru kehadiran teks itulah yang harus kita tunjukkan. Ya. Karena jejak Tuhan ada di teks. Karena itu maka teks ini wajib maknanya ada dalam teks. Jadi bukan ada dalam subjek. Kalau ada dalam subjek, maka kemudian apapun ya sudah. Oh, namanya juga menurut saya kok juga kita siapa ini. Tapi kalau kita mau bicara objektif, maka kita harus lari kepada teks. Ya. Ibaratnya begini Bapak Ibu, ketika kita melihat sesuatu pakai kacamata merah, maka apapun yang merah. Saat kita melihat pakai kacamata hijau, apapun kehijau-hijauan, maka jangan gunakan kacamata. Baca yang pakai lepak tadi. Maka yang hitam akan hitam, yang putih akan putih, yang merah akan. Nah, apa kacamata itu? Teks. Tidak boleh subjektif. Makna harus dalam teks. Kenapa? Karena Tuhan memiliki lewat teks. Kira-kira saya nambahin apa? Iya, makanya kan saya minta, ayo kita tunduk sama teks. Itu Pak. Cuma kan aku memberikan solusi Pak. Kalau Bapak nggak bisa menjelaskan ya tidak masalah. Artinya ini kita terima sebagai bahasa sastra. Memang ini kan lahirnya dari himne Platonis. Gitu. Iya, begini, teks ini bukan masalah iman. Iman itu mempercayai teks. Tapi jangan lupa bahwa teks ada konteksnya. Oke? Teks ada konteksnya. Nah, konteksnya apa kalau Yohanes 1 ayat 1? Kalau secara tekstualnya, ayat 2 dan seterusnya, Pak. Jangan kita lepas. Makanya seperti Gus bilang tadi, nggak bisa hanya dicopot frase pertama, harus utuh satu kalimat. Nah, untuk memahami satu kalimat ini juga nggak bisa berdiri sendiri dicopot satu ayat, Gus. Harus dilihat ayat-ayat yang lain. Makanya saya katakan tadi, lihat ayat selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya yang saya presentasikan secara cepat tadi. Nggak bisa tidak kita harus mengatakan bahwa Sang Firman itu adalah Allah. Karena Firman itu mencipta. Di situ dikatakan ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu konteks dekatnya, Pak. Jadi untuk menjelaskan ayat 1, kalau Gus nggak percaya itu Firman adalah Allah, itu konteks terdekat itu ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Sang Firman itu. Mana bisa Dia bukan Allah kalau Dia menciptakan segala sesuatu. Dan ayat 4 konteks terdekatnya itu dalam Dia ada hidup. Nggak ada kehidupan di dalam diri kita sebagai ciptaan kecuali dari yang Sang Pencipta. Jadi jangan juga diangkat sendiri ayat 1-nya. Coba baca teks ini Yohanes pasal 1 pada keseluruhannya. Oh, sangat jelas. Itu loh. Apalagi kalau kita mau bicara Injil Yohanes, teologi Yohanes secara keseluruhan. Nanti kita lihat misalnya tujuan Injil Yohanes ini ditulis untuk apa? Untuk apa sih Yohanes menulis ini, Injil Yohanes ini? Apa tujuannya? Bisa saya sela Pak? Iya. Sekarang gini loh Pak. Kalau di satu ayat aja kita nggak selesai, ngapain ke ayat lain? Karena kalau Bapak ke ayat lain, saya juga akan ke ayat lain. Saya akan geret Bapak ke Kolose. Di sana jelas Yesus itu ciptaan. Bagaimana ciptaan dikatakan pencipta? Ini ada masalah terjemahan. Karena oleh Dia dan lewat Dia itu berbeda. Dijadikan oleh Dia. Oke, jadi gini, Gus. Beda Pak. Oleh Dia dan melalui Dia itu beda. Oke, saya potong, Gus. Saya lanjutkan ya. Ini bicara hermeneutika. Tadi ayat 1 nggak boleh ambil satu frase, harus lihat utuh satu kalimat. Oke? Lalu untuk mengerti satu kalimat harus lihat satu perikop minimal. Untuk memahami satu perikop harus lihat satu pasal. Untuk memahami satu pasal, satu kitab. Makanya kenapa saya ambil ayat lain dalam pengertian apa sih tujuan kitab ini? Jadi saya nggak lari dari situ, Gus. Kalau Gus ke Kolose itu lari namanya.
Itu loh. Justru saya masih pada teks ini menjelaskan Yohanes pasal 1. Kenapa Yohanes menulis pasal 1? Ada tujuannya, bahkan selanjutnya 2 dan seterusnya. Tujuannya apa? Lihat pasal 20 ayat 30 dan 31. Ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus depan mata murid-murid yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di dalam Injil Yohanes ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup yang kekal di dalam namanya. Jadi tujuan Yohanes justru mulai dari pasal 1 ayat 1 supaya pembaca Injil Yohanes ini, Pak, tolong. sebentar, saya selesaikan dulu. Saya mau lihat ayat berapa? Saya selesaikan. Ayat 31, Pak. Yohanes 20 ayat 31. 20 Ayat 31. Yohanes 20. Iya, 20 ayat 31. terakhir ayat 30. 31. Mana, Pak? Tidak ada, Pak. Terakhir 30, Pak. 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Tetapi semuanya yang tercantum di sini. Yohanes berapa sih, Pak? 20 ayat 31. Oh, Bapak sudah lari ke Yohanes 20. Saya mau menjelaskan tujuan ini. Saya udah jelasin tadi, Pak. Bapak kalau memahami satu frase di dalam Yohanes 1 ayat 1, Bapak harus baca 1 ayat 1 itu lengkap. Bapak mau memahami pasal 1 ayat 1, Bapak harus baca satu perikop itu minimal. Bapak untuk memahami satu perikop harus mempelajari satu pasal minimal. Nah, untuk satu pasal Bapak harus pelajari satu kitab. Lanjut, Pak. Oke, enggak apa-apa, lanjut. Oke ya. Nah, jadi saya belum lari ya. Sebentar. Saya mau katakan saya tidak lari dari teks Yohanes 1. Oh, nanti dulu. Ya? Nanti dulu. Maksud aku mengikuti Bapak dulu. Yohanes Ya. berapa? Aku mau lihat. Yohanes 20 ayat 31. 20 ayat 31. Oke, coba baca, Pak. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Oke, boleh aku komentari? Boleh. Ada dikatakan Yesus adalah Allah? Enggak ada. Anak Allah kan? Anak Allah. Clear. Nah, anak Allah itu pemahaman Yohanes itu apa? Apa pemahaman Injil Yohanes? Bukan Allah berarti kan. Bukan Enggak, Yohanes memahami itu Allah. Bagaimana mungkin, sebentar, bagaimana mungkin Yohanes menulis tujuan Injil Yohanes ini supaya orang percaya dia anak Allah, dalam pengertian bukan Allah, sementara di dalam bagian-bagian Injil Yohanes dia menulis Yesus itu adalah Allah, termasuk Yohanes 1 ayat 1. Jadi tidak ada pertentangan dalam isi Yohanes 1 itu. apa bedanya Allah dengan anak Allah, Pak? Itu sama. Kok salah? Dalam perspektif Yohanes, iya, dalam perspektif Yohanes kan. Lah, begini loh, kita. Iya, Pak, silakan. Saya mau katakan bahwa Injil Yohanes ini ditulis abad pertama. Logikanya, paradigmanya, dan segala sesuatunya itu berdasarkan penulis abad pertama. Bukan logika kita yang hidup di abad ke-21. Jadi kita harus tanya Yohanes, apa sih Yohanes maksudnya anak Allah? Jangan kita langsung bilang, oh karena istilahnya Allah dan anak Allah berarti berbeda. Itu kan paradigma kita sekarang. Cara berpikir kita sekarang, kita harus tahu. Makanya saya bilang tadi, untuk memahami misalnya juga anak Allah, saudara harus pelajari Injil Yohanes secara utuh. Semuanya, latar belakang penulisannya. Kenapa penulisannya? Tadi Bapak mengatakan bahwa itu adalah paradigma Yohanes. Ya. Bisa Bapak tunjukkan dan perspektif Yohanes ini dengan dalil bahwa Yohanes mengatakan anak Allah itu adalah Allah. Coba di mana dalilnya? Saya cuplik-cuplik ya. Yang pertama tadi Yang penting Yohanes mengatakan bahwa anak Allah itu adalah Allah. Silakan. oh itu kan ini loh. Bapak mengetahui Ini loh. bahwa itu perspektif Yohanes tanpa Ya. ada dalil. Oke, saya jelasin ya. Saya jelasin. Yang pertama bahwa yang dimaksud Yohanes punya perspektif begitu bukan berarti Yohanes ada di Yohanes ini mengatakan anak Allah sama dengan Allah. Enggak begitu. Itu satu. Sebentar, Pak, saya jelasin. Tidak begitu logikanya, ya. Lalu dari Tapi mana Bapak tahu? nah ini saya mau jelaskan. Nah, yang pertama tadi dalam pembuka Injil Yohanes dia sudah sebutkan itu. Saya hanya cuplik 1-2 ayat aja. Lalu konteks yang paling dekat dari Yohanes pasal 20 tadi, Bapak bisa baca ayat 28. Jadi tadi kan ayat 31 tuh. Masih Yohanes 20 ya? Masih Yohanes 20. Ayat 28.
Di situ dikatakan Thomas menjawab dia. Ini Thomas menjawab kepada Yesus. Apa yang Thomas katakan? Ya Tuhanku, ya Allahku. Dan Allah. Iya, dan Allah. Jadi kalau Yohanes, iya ada dua kata, ada dua istilah. Tuhan dan ada Allah. Iya, Tuhan dan Allah. Nah, kenapa Yohanes menuliskan pengakuan Thomas ini bahwa Yesus adalah Allah? Ya tentu tidak mungkin dia bilang maksud tujuannya ini Yesus anak Allah itu bukan Allah. Orang dia tulisin juga. Beda Tuhan sama Allah apa? Sebentar, satu-satu Pak. Ini Dua hal yang menarik. betul. Menarik indah. Iya. Oke, saya jelasin ya. Tuhan dan Allah, saya nggak usah panjang lebar jelaskan Tuhan. Karena Tuhan pasti perspektif teman-teman itu hanya Tuhan, Master, Lord. Padahal tidak seperti itu. Tapi saya tidak akan mau capek menjelaskan itu. Tapi yang pasti, Yohanes sesuai dengan tujuannya bahwa supaya orang percaya Yesus itu adalah Allah dan disebut itu anak Allah, maka dia mencatat pengakuan Thomas, Yesus adalah Allah. Ya Allahku. Nah, Allah di sini sama dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 pakai theos dalam bahasa Yunaninya. Jadi Thomas mengatakan kepada Yesus, ya Allahku. Dan Yesus tidak menolak, jangan, aku bukan Allah. Predikat Allah yang disampaikan oleh Thomas langsung pada Yesus, Yesus tidak menolak itu. Artinya Yesus mengatakan, ya. Jadi tidak mungkin kalau dibedakan antara anak Allah dan Allah, di dalam tujuan Yohanes menulis, itu untuk menunjukkan anak Allah, lalu dia menulis Allah. Enggak, itu merugikan dia Pak, kalau sebagai penulis Pak. Saya sebagai penulis mau buktikan Yesus itu adalah Allah, masa saya tulis anak Allah? Ya, tapi memang itu perspektifnya. Maka ketika Thomas menyebut dia Allah, itu nggak ada masalah. Jadi Allah itu ya anak Allah itu sendiri. Demikian. Makasih. Silakan Pak Alek mau tambah. Berarti Yesus itu Allah atau anak Allah? Itu sama dalam perspektifnya. Pak, ini Koco. Iya. Anakku mana? Anak Koco itu Pak. Itu sama nggak antara Koco dan anak Koco? Ya bukan begitu maknanya. Makanya saya katakan tadi sama seperti Gus. Oke Pak. Oke, Pak Alek silakan. Pak Alek tambahin. Sebentar, saya komentari. Oke, silakan. Karena kalau tidak ini bisa nggak karu-karuan. Ya. Kalau Bapak mau bicara tentang Thomas menyebut dia Allahku, ya Tuhanku, Bapak tidak bisa potong begitu saja. Iya. Bapak harus baca ayat itu mulai Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Betul. Bapak harus turun lagi, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Betul. Setelah Yesus disalib dan dibangkitkan loh ya, bukan bangkit. Artinya kalau nggak ada yang bangkitkan ya nggak bisa bangkit itu, ya kan dibangkitkan loh ya. Ya Yesus kan datang kepada teman-teman kan, kepada muridnya. Thomas nggak ada. Iya. Betul. Teman-teman bicara kepada Thomas. Apa kata Thomas? Kalau aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak percaya. Tiba-tiba malam berikutnya, sesuai dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Iya kan? Sehingga Thomas kaget. Gitu loh. Logikanya begitu, jelas sekali. Ya Allahku, ya Tuhanku. Itu kaget dia, bukan menganggap Yesus itu sebagai Allah. Sama saja ketika saya pulang tanpa memberitahu mama saya sedang nyapu di halaman, tiba-tiba saya pulang dari kuliah dulu. Mama saya bilang, "Ya Allah, anakku boleh." Bukan berarti saya itu Allah, Pak. Iya. Bapak baca perikopnya itu Thomas itu kaget. Iya, kaget ya Pak ya. Oke, sekarang kalau Bapak lihat reaksi Yesus bagaimana, Gus? Reaksi Yesus setelah Thomas ngomong kaget, yang Gus bilang kaget itu, apa reaksi Yesus ayat selanjutnya? Ayat selanjutnya ya. Apa reaksinya? Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya. Jadi Yesus waktu Thomas kaget katanya tadi, Yesus bilang berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Iya kan? Yesus tidak bilang, Bapak Ibu harus tahu, kalau ada orang yang menganggap orang lain itu Allah, itu hujat dan harus dibunuh, dirajam dengan batu. Itu orang Yahudi. Jadi Thomas itu, kalau dia kaget ngomong gitu, Yesus harus dan teman-teman rajam dia dengan batu sampai mati.
Tapi tidak ada reaksi itu. Sama seperti kalau mau perbandingkan, kalau izinkan saya ke Matius, kalau Gus izinkan saya perbandingkan masalah ini. Saya izinkan, nanti saya juga ke Matius. Iya, nggak apa-apa, saya izinkan. Maksudnya tapi untuk menjelaskan ini. Oh boleh. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi saya nanti juga ke Matius juga ya. Boleh, tapi dalam konteks ini ya. Boleh sih. Dalam konteks ini. Iya. Oke. Oke. Matius pasal yang ke-26. Pak, tapi yang ini seharusnya dijelaskan dulu Oke, dong. saya jelasin. Yang Oke, ayat saya jelasin ke... ini. Jadi yang Gus maksud tadi kan ini kan imajinasinya Gus aja. Loh, Sebentar, saya mau menjawab kok. Sebentar, Mas. Teksnya Gus. begitu kok, Iya, sebentar, Gus. imajinasi. Sebentar. Alkitab itu seringkali mencatat detail, sampai detail. Jadi kalau dia kaget, Alkitab juga akan catat gitu. Makanya ini kan spekulasi bagi saya sebagai penafsir Alkitab dengan dengan metode-metode yang ketat, maka ini spekulasi kalau mengatakan dia kaget. Makanya saya katakan, kalau dia kaget pun, lalu dia mengatakan Yesus itu adalah Allah dan Yesus tidak menolak itu, maka mungkin dua-duanya dirajam dengan batu. Itu dirajam, nggak boleh ada orang ngaku sebagai Allah. Nggak ada cerita, dirajam Gus, mati berdua itu Gus. Setuju. Iya, jadi tapi tidak dilakukan. Itu yang mau saya jelaskan. Nah ini saya jelaskan, makanya berarti dia nggak kaget dan Yesus tidak menolak. Yesus dengan kata lain begini, ya sudah, kamu melihat baru percaya, tetapi berbahagialah mereka nggak lihat tapi percaya. Santai aja, Yesus kok nggak menunjukkan kekagetan Yesus karena dia kaget. Kan kalau orang kaget kita ikut kaget juga. Enggak, kalau mau berimajinasi seperti Gus. Kalau dia mau kaget, aku kaget juga sebagai Yesus. Nanti dulu, aku bukan Allah, kenapa kau bilang Allah? Tetap akan gitu Gus reaksinya. Tetap aku Yesus nih, lihat dia gitu, aku juga kaget. Karena aku sebagai orang Yahudi, Yesus takut itu dirajam dengan batu itu kalau ngaku Allah pada saat itu. Tapi Yesus tidak lakukan. Yesus santai saja. Yesus katakan, engkau melihat baru engkau percaya. Tidak ada indikasi sama sekali Yesus menolak kekagetan Thomas tadi. Anggaplah dia kaget, tapi Yesus tidak ada indikasi di dalam perikop ini Yesus menolak penyebutan theos terhadap dirinya. Itu jelas. Anggaplah dia kaget, tapi Yesus tidak ada indikasi. Kalau kita baca, tidak ada memberikan kesan Yesus menolak dia disebut theos. Itu aja. Tidak ada kesan, Gus silakan baca bolak-balik pasal ini, tidak ada kesan bahwa Yesus menolak disebut theos. Artinya Yesus menerima sebutan itu karena memang dia theos. Terima kasih Pak, ya, justru tidak dirajam itulah karena Thomas itu tidak menganggap Yesus theos. Sampai salah paham. Ngomongnya theos itu loh. Makanya dibiarkan. Sama seperti kan ekspresinya begini. Aku pulang tanpa memberikan kabar terhadap mamaku, ya. Terus mamaku bilang, ya Allah ya anakku, apakah aku ini dianggap Allah? Tidak, ekspresinya itu ke Allah, bukan ke Yesus. Bapak salah ngomong kalau ekspresinya bahwa Yesus itu dianggap Allah. Kalau tidak Allah, justru keliru. Ya nggak apa-apa, tapi itu kan imajinasi Gus. Tidak ada kesan Thomas kaget. Loh, kok imajinasi Pak? Iya. Ayatnya bilang begitu kok. Tidak ada di dalam, kalau gini loh, dalam menafsir Alkitab. Saya kira Al-Quran juga begitu. Kita coba masuk pada suasana saat ini. Ketika terjadi peristiwa itu, ketika kita ada di dalam peristiwa itu, dengan membaca ini, dengan membaca perikop ini, saya membaca perikop ini tidak merasa saya ada di situ dan ada kekagetan, nggak ada. Itu loh. Jadi membaca Alkitab itu bisa juga dengan membaca itu berkali-kali, itu kita akan mengetahui situasi lagi menyeramkan atau tidak, lagi berbahagia atau tidak. Ini nggak ada. Dia bahagia karena dia lihat yang kemarin dia tidak lihat, dia bahagia, bukan kaget. Dan sekali lagi, kalau Yesus menolak, kalau Yesus merasa dia bukan Allah, dia akan tolak itu. Nggak mungkin Yesus mengiyakan, tidak ada reaksi apa gitu loh. Ini loh kesalahan Bapak. Dan itu tidak sebentar. bertentangan dengan yang 1 ayat 1. Sebentar. Yesus itu tidak merasa dianggap Allah oleh Thomas. Justru itu tidak dirajam. Thomas pun tidak pernah menganggap Yesus Allah. Oke, saya ajak lihat Matius pasal 26. Saya sudah jelasin kan? Oke. Terserah terima atau enggak, itu kan silakan, ya kan? Ya. Matius berapa?
Nanti saya juga Matius Pak ya. Iya, tapi dalam konteks ini ya. Iya, oke. Iya. Konteks siapa Yesus sebenarnya ya? Oh iya, boleh, teman. boleh. Oke, enggak apa-apa. Matius 26 waktu Yesus ditangkap itu ya, sebentar, mulai ayat 62 itu nanti bisa baca satu perikop dan seterusnya sampai 68 ya. 62 dikatakan begini, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 63, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, artinya sumpah loh ya, ini nggak main-main ini pertanyaan imam besar ini. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak. Oke, itu pertanyaan semacam sumpah, ini pertanyaan nggak main-main. Demi Allah ini, demi Allah yang hidup, bersumpah kau, katanya gitu kan, kira-kira gitu. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dia divonis hukum mati. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Jadi dia ditanya gini loh, sumpah ya Yesus ya, kamu itu Mesias anak Allah atau bukan? Lalu Yesus katakan, engkau telah mengatakannya. Artinya apa? Yesus katakan, iya betul. Iya kan? Iya betul. Tapi nggak hanya di situ, ada tambahan kalimat dari Yesus. Ya, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah Maha Kuasa dan akan datang di atas awan-awan di langit. Yesus tambahkan dengan dua hal, bahwa dia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Nah tadi sama dengan Yohanes 1 ayat 1, bersama-sama dengan Allah, dan Wahyu tadi bersama-sama akan duduk di sebelah kanan Maha Kuasa dan akan datang di awan-awan. Nah, karena jawaban Yesus itu yang pertama membenarkan ya pertanyaan apakah engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, Yesus membenarkan. Lalu ada tambahan dua frase tadi, akan duduk bersama Allah, lalu kemudian akan datang di awan-awan. Apa reaksi imam besar? Imam besar itu memang orang nomor satu Yahudi, Yudaisme. Apa yang dia katakan? Ini orang sudah menghujat Allah. Kenapa menghujat Allah? Karena dia ngaku Allah, maka nggak perlu lagi nggak dirajam, disalib. Ya, oke, seperti itu. Jadi sekali lagi, Matius dalam cerita ini Yesus mengatakan, ya akulah Allah. Begitu loh. Terima kasih. Oke Pak. Mungkin waktunya kita bagi-bagi, jangan dilihat moderator. Ada kesempatan bagi kami. Ya. Nggak apa-apa, ada ini. Nggak apa-apa, waktunya jalan terus kok Pak Asa. Silakan aja kalau mau ngomong, langsung aja. Karena waktu ini ada timingnya. Pak, Anda masih Ada timingnya. Bapak lihat di sini, ini waktu Anda, kita punya waktu di sini. Oke, jadi saya kembali ke Yohanes yang awal tadi. Pak, saya sebetulnya mau mengomentari Pak. Ya sebentar. Saya coba mau Tidak topik nanti. Saya bukan Islamologi, bukan Kristologi, tapi umat. Silakan. Saya mengatakan ini, di Yohanes 1 pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Jadi kalau analoginya tadi seperti Pak Ferdi pada mulanya, kemudian bersama saya Dan saya, ya, kemudian Pak Ferry adalah Pak Asa. iya, Ferdi dan Pak Asa, tapi disebut Firman. Jadi analogi yang sifatnya itu disebut dengan yang bersifat material atau tubuh itu mungkin tidak tepat, tapi dia merujuk kepada hakikat keilahian di ayat pertama ini. Karena disebut dan ya Firman itu juga adalah Allah. Sebentar Pak, sebentar. Saya minta
konfirmasi lagi. Yang tidak tepat apa tadi Pak? Tadi kan seolah-olah ada dua manusia orang, ya kan? Pada mulanya, kalau saya analogikan ya, dua oknum. Ya, kemudian pada ada ayat lanjutan ayat itu, firman itu disebut juga Allah. Jadi dia tidak cocok kalau analogi dua oknum. Berarti sebentar. Berarti dalam konteks ya Yohanes 1 pasal 1 itu ada dua oknum atau satu oknum? Satu hakikat. Iya, satu hakikat. Nah, ini yang tidak dimengerti. Nanti pada berikutnya ada jelas. Pak, Pak. Firman itu menjadi nabi, tapi bicara di Yohanes 1 ini bicara hakikat, Pak. Kemudian saya mohon sebagai umat, tidak cukup kita mau melihat satu kalimat, tapi siapa sih yang disebut dengan Yohanes 1 ini? Ya, Kristus. Dia membuatnya fenomenal, kelahirannya fenomenal, karyanya fenomenal, mujizatnya fenomenal, kematiannya fenomenal, kebangkitannya fenomenal, ya kan? Janjinya fenomenal. Itu secara utuh kalau kita melihat Yesus Kristus PPL kita. Tadi tidak cukup dengan membedah-bedah kalimat tanpa makna. By definisi mungkin kita agak bingung juga, tapi kalau kemaknaan, tujuan dan maksud itu lebih jelas, lebih jelas. Begitu. Jadi menurut saya analogi tubuh dua oknum tidak cocok untuk Yohanes 1 ayat 1. Demikian. Ya. Terus terang saya bingung ini. Jadi ada dua statement yang bertentangan. Jadi pertama tadi mengatakan adanya dua hakikat. Bukan, satu hakikat. Satu hakikat. Kemudian dikatakan lagi bahwa Allah dan anaknya adalah satu hakikat juga. Itu bicara konteks. Itu bicara konteks. Sebentar. Ini pertanyaan sederhana aja. Mohon maaf ini. Tentang ketuhanan Kristen ini diajarkan di anak-anak SD enggak? Anak-anak SD itu. Anak-anak kelas 3, 4, 5 diajari enggak tentang ketuhanan? Tentang masalah ini. Diajarkan. Kira-kira mereka bisa menerima enggak? Saya saja bingung ini terus terang. Apalagi anak SD. Terus terang saya bingung. Pak, saya lahir sebagai orang Kristen dan saya nggak pernah bingung dari saya kecil. Wah, iya, berarti doktrinnya mantap. Iya, nggak pernah bingung. Kalau Bapak bingung silakan. Saya dari kecil nggak pernah bingung. Doktrinnya mantap. Iya, nggak pernah bingung, Pak. Iya. Iya. Okay. Saya mau lanjut ini ya Pak ya. Tadi Bapak menganalogikan bahwa ada dua Cleo. Iya. Kemudian saya tanya, kira-kira Cleo ini bisa mencipta Cleo ini enggak? Kalau Cleo teks bisa menciptakan Cleo enggak? kalau teks Yohanes pasal 1 Iya. ayat 1 mereka tidak saling menciptakan. Tidak saling Karena frase pertama tadi saya katakan NRK cukup itu tidak sudah saling ada. menciptakan. Tidak saling menciptakan. Oke. Tuhan Bapa, apa anggapannya terhadap Yesus? Apakah Tuhan Bapa juga menganggap Yesus adalah Tuhan? Iya, ya jelas. Jelas. Jadi Tuhan Bapa juga mempunyai Tuhan Yesus. Tolong dihindari untuk bahas Tritunggal karena kita belum masuk sampai sana. Iya, belum masuk sampai sana, Pak. Ini sudah. Bukan, maksud saya gini Pak. Nanti di Bandung, Pak, kita bikin tema lagi. Bukan Pak, ini saya tidak keluar dari tema Pak. Karena tema ini kan membahas Yesus. Iya. Di persepsi Bapak, Yesus adalah Tuhan. Iya. Kalau kita berbicara ketuhanan, tidak akan bisa terlepas dengan Tritunggal. Betul. Karena itu kayak menurut Bapak. Betul. Jadi sebetulnya bukan keluar topik. Ini masih dalam topik. Di dalam Kristen tuh dua topik yang berbeda, walaupun ada tersangkut sedikit. Jadi saya tidak mau lanjut ke topik yang baru yaitu Tritunggal.